Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Suryantika dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 050765902. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah praktikum dari SQL dan DML. Untuk langkah yang pertama, menjalankan MySQL atau MariaDB dengan cara mengaktifkan melalui SAMPP Control Panel. Pastikan modul service pada EPIS dan MySQL aktif yang ditandai dengan berubahnya background text menjadi berwarna hijau. Mengakses basis data melalui halaman php myadmin database dan kemudian create. Tulis nama database rumah sakit, lalu create. Beri nama tabel. Untuk tabel yang pertama, dokter, dengan kolom 7. Isi kolom. Untuk yang kolom pertama, ketik ID dokter, lalu integer, like-nya 3, lalu primary key dan auto increment. Untuk kolom kedua, kita ketik nama dokter dengan type varchar, like-nya 50. Untuk kolom yang ketiga, kita isi dengan tanggal lahir. Untuk type-nya, kita ganti date. Untuk like-nya kita kosongi. Untuk kolom yang keempat, kita isi dengan like diisi dengan 100. Untuk kolom selanjutnya kita isi dengan nomor HP. Pilih type varchar, lalu isi like 20. Untuk kolom selanjutnya kita isi dengan spesialis. Untuk type kita ganti varchar. Untuk like kita isi 20. Untuk kolom selanjutnya kita akan isi dengan waktu kerja. Untuk type kita ganti date, like-nya kita kosongi. Setelah kolom semua diisi, kita save. Setelah itu kita membuat tabel selanjutnya. Kita beri nama dokter admin. Untuk kolom yang pertama, kita isi dengan ID data. Untuk type-nya kita pilih integer, like-nya 3, lalu primary key auto increment. Untuk kolom yang kedua, kita isi dengan ID dokter. Dengan type kita ganti integer, like 3. Untuk kolom yang ketiga kita isi dengan ID admin. Type integer, like-nya 3. Lalu kita save. Lalu kita membuat tabel lagi dengan nama
administrator. Untuk tabel yang pertama kita isi dengan ID admin, type integer dengan like 3, lalu primary key auto increment. Untuk kolom selanjutnya kita isi dengan nama admin. Untuk type kita ganti varchar, lalu like-nya G. Untuk kolom selanjutnya kita isi dengan waktu jaga. Type-nya kita ganti date. Untuk like-nya kita kosong. Maaf ya, untuk yang nama admin kita ganti varchar. Jadi salah. Lalu save. Kita membuat tabel lagi dengan nama daftar. Untuk kolom yang pertama kita isi dengan ID daftar. Untuk type kita ganti integer, lalu like-nya 3, primary key auto increment. Untuk kolom selanjutnya kita ketik ID admin. Untuk type integer, like-nya 3. Untuk kolom yang ketiga ID pasien, type-nya integer, like-nya 3. Lalu kita save. Kita membuat tabel baru dengan nama pasien dokter. Untuk kolom yang pertama kita isi ID. Integer, like-nya 3, lalu primary key atau increment. Untuk kolom yang kedua kita isi ID dokter, dengan type integer, lalu like 3. Untuk selanjutnya ID pasien, type integer, like 3. Kolom selanjutnya kita isi dengan waktu periksa. Untuk type-nya kita ganti date, like-nya kita kosongi.
Untuk kolom selanjutnya kita isi dengan resep. Type-nya kita ganti varchar. Untuk like-nya kita isi dengan 100. Setelah semuanya terisi, kita save untuk tabelnya. Kita membuat tabel lagi dengan nama pasien. Untuk kolomnya kita ganti 4. Untuk kolom yang pertama kita kasih ID pasien, lalu integer, like 3, primary key auto increment. Untuk kolom yang kedua kita isi nama pasien dengan type varchar, lalu like-nya 50. Kolom ketiga alamat pasien, kita ganti varchar dengan like-nya 100. Kolom selanjutnya kita isi dengan jenis kelamin, kita ganti varchar type-nya. Untuk like-nya 15. Lalu kita save. Semua tabel telah kita buat. Ada totalnya 6 tabel. Lalu kita cek satu persatu apakah sudah semua. Tabel berikut, lalu klik menu Create Relationship Foreign Key. Lakukan sesuai dengan Entity Relationship Diagram. Tinggal kita atur-atur tabelnya sesuai dengan relationship foreign key-nya. Sekian dari video praktikum saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.